Halo Sobat Makar, kembali lagi bersama kami, Makerindo Prima Solusi. Sekarang kita sudah disajikan dengan Precision Agriculture Trainer Kit versi 1.0 yang akan digunakan untuk praktikum Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, apa sih yang ada di Trainer Kit ini? Pertama, ada bagian power. Nah, di bagian power ini ada 3 komponen utama. Pertama, ada MCB. Nah, MCB ini digunakan sebagai saklar on-off dari meja ini. Nah, lalu di atas ada emergency stop. Ini digunakan ketika ada kondisi darurat, misalnya konsleting listrik. Nah, dan ini AV meter. Nah, AV meter ini digunakan untuk memonitoring kondisi kelistrikan dan juga voltase ampere dari meja ini. Nah, selanjutnya di sini ada LCD kecil. Nah, LCD kecil ini akan menunjukkan status dari meja ini, misalnya status air, status wifi, status tanaman. Nah, lanjut ke display yang besar. Nah, display ini adalah sebuah display kontrol dan monitoring. Nah, display ini nanti akan memunculkan sebuah aplikasi yang akan digunakan untuk mengkontrol dan juga memonitoring meja ini, maupun secara langsung ataupun secara remote. Nah, lalu di bagian bawahnya, di sini adalah control sheet. Control sheet secara otomatis dan juga manual. Nah, di sini bisa dilihat ada 2 indikator dari masing-masing media. Nah, indikator pertama itu adalah indikator mode auto. Jadi, ketika nanti kondisinya bagian media 1 terbuka, autonya akan menyala jika kondisi auto. Sedangkan ketika manual, ketika stekernya dipindah ke kanan, langsung mode manual. Nah, lalu di bagian sini, ini adalah untuk control pump. Nah, control pump ini digunakan untuk bagian pertama yang on, itu untuk mengisi air ke reservoir yang ini. Nah, sedangkan yang manual itu adalah untuk menyalakan pompa pendorong untuk menyiram ke bagian masing-masing media. Nah, sekarang kita lihat di bagian belakang. Nah, di bagian belakang di sini kita disajikan dengan tangki utama. Nah, tangki utama ini digunakan untuk menyimpan air dalam jumlah atau volume yang cukup besar. Lalu di sini adalah bagian dalam dari media-media yang tadi saya sebutkan. Daya tampungnya itu sekitar 5 liter. Nah, di sini juga ada 2 pompa nih. Pompa pertama yang ini digunakan untuk mengisi air ke reservoir. Sedangkan yang ini digunakan untuk pendorong mengisi air ke masing-masing media yang nanti akan diatur oleh solenoid secara elektrik. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian monitoringnya atau demonya. Nah, sekarang kita akan mulai simulasi dari Precision Agriculture Trainer Kit versi 1.0. Nah, pertama yang perlu kita lakukan adalah menyalakan meja ini dengan mengangkat MCB ke bagian atas. Nah, untuk proses penyalaan meja ini membutuhkan waktu paling lama sekitar 3 menit. Nah, kita lihat dulu kondisi awal dari meja ini. Pertama, yang bisa kita langsung lihat itu adalah AV meter atau kondisi kelistrikan dari meja ini. Bisa dilihat di sini voltase dari meja ini adalah 230 volt. Sedangkan ampernya masih 0 karena tidak ada kelistrikan yang digunakan. Lalu untuk hertznya sekitar 50 hertz. Nah, lalu di sini ada bagian LCD. Nah, ini ada informasi menghubungkan ke WiFi karena untuk mode otomatis atau mode monitoring, meja ini perlu koneksi untuk ke WiFi. Nah, lalu di bagian ini display. Nah, ini langsung muncul bootable dari Windows karena display ini berbasis mini PC yang dengan menggunakan OS Windows 10. Nah, kita mulai dari simulasi mode manualnya terlebih dahulu. Nah, untuk mode manual kita perlu memilih nih, kita akan menyiram atau menyalakan media yang mana dulu. Misalnya kita coba ingin menyalakan simulasi media 1. Nah, ini sudah indikator menyala untuk mode manual. Tandanya solenoid yang tadi di belakang itu terbuka. Nah, setelah itu
kita langsung kontrol min pumpnya. Di sini ada mode on dan mode manual. Nah, kita lihat nih, kalau mode on nanti pompa akan mengisi air ke reservoir. Nah, misalnya kita coba isi air sampai 1250 mili. Nah, di sini terisi. Nah, bisa dilihat 1250 mili. Nah, setelah itu kita coba siram ke belakang. Kita lihat di belakang ya. Bisa dilihat bagian media 1 langsung terisi oleh air dengan kecepatan yang cukup tinggi. Nah, bagaimana sih kalau misalnya kita menyalakan 3 media sekaligus? Nah, mari kita coba menyalakan 3 media sekaligus secara manual. Nah, ketika menyalakan ketiganya sekaligus, nanti akan menyiram air ke 3 medianya secara merata. Nah, bisa dilihat ya. Ini media 1, media 2, dan media 3. Setelah itu, kita akan mencoba bagian otomatisnya. Pertama, untuk bagian otomatis, kita perlu koneksikan dulu alat ini ke WiFi. Nah, untuk koneksikannya, kita perlu login dulu ke WiFi yang dinyalakan oleh meja ini. Bisa dilihat di handphone. SSID yang dimiliki oleh meja ini adalah AgriTrainer dengan password. Nah, nanti ini ada password, kalau tidak salah passwordnya itu UPI. Nah, ketika sudah terhubung, kita perlu masuk ke login ke jaringan WiFi AgriTrainer. Nah, kita perlu konfigurasi dulu WiFi yang akan dikoneksikan ke agriculture ini atau trainer kit ini. Nah, kita setting mau memakai yang mana. Misalnya kita pakai Makar, lalu passwordnya nah, langsung terlihat kondisi WiFi terhubung. Itu artinya alat ini sudah terkoneksi ke WiFi. Nah, lalu untuk mode otomatis kita bisa menggunakan handphone sebagai media controllernya. Nah, tapi syarat untuk menggunakan otomatis, kondisi dari selektor ini harus mengarah ke mode auto. Nah, pertama kita coba kontrol perangkat secara manual di handphone. Misalnya kita akan mencoba menyalakan media 1. Nah, di sini sudah terlihat media 1 langsung menyala dalam mode auto. Lalu kalau misalnya kita mau melihat mode jadwal, misalnya media ini kita akan tinggalkan, namun ingin dijadwalkan menyiram pada jam 7 pagi. Nah, kita coba saja mode jadwal. Pertama, kita harus menyalakan dulu stekernya. Nah, kita pilih dulu nih lahan apa yang akan kita jadwal. Durasi penyiramannya misalnya kita gunakan 5 detik. Nah, kapan sih ini akan menyala? Kita coba dalam jam 16.17 ya. Nah, kita buat jadwal siram dikirim ke media 1. Nah, kita nyalakan mode autonya. Nah, ini sudah 16.17. Ini akan menyala selama 5 detik dan otomatis mati. Kita tunggu. Nah, untuk bagian gadgetnya nanti akan dijelaskan oleh Kak Fahri selaku developer. Jadi di web untuk UPI ini ada beberapa menu dan fitur ya. Bisa dilihat di sidebarnya. Di antaranya ada dashboard, data master, jadwal kegiatan praktikum, data RSC, pengaturan-pengaturan, lalu log aktivitas. Untuk dashboard sendiri, dia hanya memperlihatkan summary data, lalu jadwal kegiatan mendatang jika ada,
Lalu data RSC per parameternya dalam bentuk grafik. Lalu selanjutnya data master. Di sini bisa menambah, mengedit atau menghapus data mahasiswa. Lalu ada fitur ekspor juga, ekspor ke CSV, ke Excel, lalu ke PDF. Dan selain itu, di data master juga ada data media. Jadi kita bisa menambahkan media secara dinamis di sini. Aksinya juga sama, bisa tambah, edit atau hapus. Lalu ada ekspor juga. Selanjutnya di jadwal kegiatan praktikum ini bisa membuat jadwal sama mirip-mirip seperti yang lainnya. Jadi bisa menambah data, edit data, lalu hapus data. Di sini juga kita bisa lihat mahasiswa yang hadir di acara ini, lalu dosen yang hadir atau yang terlibat dalam acara ini. Lalu selanjutnya ada menu data rapid soil checker. Di sini tuh ada 5 submenu ya, ada menu raw data, filter data, lalu pengaturan threshold, dan penjelasannya ada di bawah ini. Jadi data RSC ini nanti bakal memunculkan data dari soil sensor ini. Jadi nanti data dari sensor ini bakal masuk ke menu-menu 4 ini. Itu bisa dilihat lah bebas mau yang di raw, filter. Nanti sesuaikan saja dengan penjelasan yang ada di bawah ini. Lalu selanjutnya ada menu pengaturan akun. Pengaturan akun ini ya untuk mengubah profil akun lah. Jadi kayak nama, email, password gitu kan. Atau jika mau hapus akun, mangga silakan. Selanjutnya ada pengaturan aplikasi. Di sini tuh untuk mengatur beberapa informasi mengenai aplikasi ini. Jadi ada gambarnya. Nanti si gambar ini bakal muncul di sini di atas sidebar. Nama aplikasi, versi juga akan muncul di bawah sini, bawah sidebar. Lalu copyright, dan ini ada teks opsionalnya gitu. Yang terakhir ada log aktivitas. Jadi semua aktivitas menambah data, login, logout, menghapus data, mengubah data bakal tercatat otomatis di sini. Nanti bisa dilihat. Jadi gunanya juga ini tuh untuk tracking lah gitu. Jadi sewaktu-waktu ada data yang hilang bisa dicek itu siapa penyebabnya, lalu tanggal berapa, hari apa gitu, jam berapa. Mungkin cukup sekian penjelasan dari sisi webnya.